Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabarmu di hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat walafiat dan jangan lupa ya semangat dan bahagia. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN Bab 5 Menghargai Lingkungan dan Budaya Lokal. A. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu 1. Lingkungan fisik 2. Flora dan fauna 3. Lingkungan sosial. Anak-anakku, lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut, berupa daerah datar dengan tanah berpasir. Wilayah daratan daerah yang agak jauh dari laut, berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Flora dan fauna. Flora keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia, seperti bunga Rafflesia arnoldi dari Sumatera atau anggrek hitam dari Kalimantan. Fauna keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia, seperti komodo dari Nusa Tenggara Timur atau burung cendrawasih dari Papua. Anak-anakku, keanekaragaman flora dan fauna ini mencerminkan ciri khas suatu daerah dan menjadi keunikan daerah sekitar sebagai kekayaan alam Indonesia. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah keadaan dan kondisi yang terbentuk dari hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada masyarakat yang tidak menganut adat khusus. Kegiatan bersama masyarakat yang ini bukan berupa adat melainkan kegiatan bersama lainnya. Tempat yang menjadi kegiatan bersama masyarakat juga beragam. Sebagian di lapangan pemukiman, ada yang di taman-taman, di balai pertemuan warga, bahkan juga di rumah ibadah. Masing-masing dapat dibuat indah, hingga menyenangkan semua warga yang beraktivitas. Bagaimana di tempat tinggal kalian masing-masing? B. Menghargai budaya lokal. Yang disebut sebagai budaya lokal antara lain mencakup 1. Situs lokal 2. Tradisi lokal 3. Kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing, hingga permainan tradisional. Hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. 1. Situs lokal. Situs yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Contoh yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah juga bisa berupa batu-batu tertentu, seperti batu bertulis, undakan batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah lama, bahkan sumur lama sekalipun. Tempat yang dikaitkan dengan legenda juga merupakan situs yang perlu dihargai. Seperti legenda Malin Kundang di pantai Sumatera Barat. 2. Tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Contoh diantaranya, menyangkut kelahiran bayi, hitanan atau tradisi menyambut akil balik, tradisi dalam pernikahan, hingga tradisi terkait kematian. Kegiatan bersama masyarakat. Seperti syukuran untuk panen maupun penangkapan ikan di laut. Tradisi mendirikan rumah, hingga tradisi menyambut hari-hari besar keagamaan masing-masing. Yasinan misalnya, termasuk dalam tradisi lokal. Budaya bergotong royong membuat rumah. Di beberapa daerah, warga tolong-menolong secara sukarela untuk membuat rumah. 3. Kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing. Contohnya, di Jawa Tengah ada seni mocopatan dan lagu campur sari. Di Jawa Timur ada seni pentas wayang dan ludruk. Di Kalimantan ada seni lamut.
Di Aceh ada seni hikayat dan seterusnya. 4. Permainan tradisional. Congklak, engklek, egrang, gasing, petak umpet, hingga layangan adalah sebagian dari permainan tradisional. Di beberapa daerah, permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa. C. Menghargai makanan tradisional. Makanan tradisional mewakili kearifan lokal dari masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Kekhasan makanan itu merupakan kekayaan budaya daerah-daerah di Indonesia. 1. Ragam makanan tradisional. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu. 2. Gam minuman tradisional, teh, kopi, saraba, bandrek, jahe, dan sekoteng. 3. Ragam jajanan, di antaranya adalah serabi, kue putu, kue lapis, talam, klepon, onde-onde, dan sebagainya. 4. Ragam makanan minuman kesehatan. Makanan dan minuman yang menonjol umumnya berupa obat-obatan tradisional herbal yang dijadikan jamu oleh masyarakat berbagai daerah. Seperti jahe, kencur, temulawak, hingga sereh. Dan seterusnya. D. Menghargai produk dan jasa lokal. Produk lokal dapat berupa produk kerajinan masyarakat serta barang-barang lainnya. Sedangkan jasa lokal adalah layanan apapun yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Contohnya, 1. Kerajinan masyarakat, seperti ukiran toraja serta patung asmat, centong nasi dari batok, warna-warni tikar pandan, kain batik, kain songket, kain sutra, dan sebagainya. 2. Produk lokal, contohnya beragam jenis pakaian, baik untuk laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang diproduksi di sekitar tempat tinggal masing-masing dapat disebut produk lokal. Sepatu, sabuk, topi, dompet, hingga tas. Mebel, meja, kursi, lemari, cermin, hingga jendela dan pintu khas Indonesia. 3. Jasa lokal, dalam konteks ini merujuk pada layanan atau usaha yang memberikan manfaat kepada masyarakat di tingkat daerah atau lingkungan sekitar. Contoh diantaranya, jasa rias, jasa fotografi dan video, penjahit, potong rambut, memasak, cuci dan setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat dan seterusnya. E. Apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Lingkungan sekitar dan budaya lokal memiliki daya tarik luar biasa bila kalian cermati. Karena itu, lingkungan dan budaya lokal perlu diapresiasi atau dihargai sebaik-baiknya. Hanya masyarakat yang sungguh-sungguh menghargai lingkungan dan budayanya sendiri yang akan dapat menjadi masyarakat maju. Bentuk apresiasi terhadap lingkungan sekitar dan budaya lokal bermacam-macam. Di antaranya adalah 1. Ikut aktif melakukan atau menjalani praktik-praktik budaya. 2. Mengkonsumsi makanan tradisional. 3. Menggunakan produk dan jasa lokal. 4. Ikut merawat dan mengembangkannya agar lebih baik lagi. Anak-anakku, mencintai Indonesia perlu dimulai dari mencintai lingkungan dan budaya sekitar masing-masing. Untuk itu, setiap orang perlu mengenal dengan baik lingkungan sekitar daerah tempat tinggal masing-masing. Selalu ada yang menarik di lingkungan sekitar, entah secara fisik, ragam tumbuhan dan hewannya maupun lingkungan sosialnya. Tradisi dan adat budaya masing-masing daerah selalu menarik untuk dicermati. Begitu juga makanan tradisional termasuk jajanan dan minuman kesehatan. Selain itu, produk serta jasa lokal juga perlu dipentingkan seperti kerajinan, berbagai produk, hingga bermacam-macam jasa warga. Anak-anakku, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan budaya lokal sesuai dengan kearifan daerah kita masing-masing. Dengan menjaga warisan budaya, menghijaukan lingkungan, dan saling bergotong royong,
kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih makmur, sejahtera, dan berdaya saing. Mulai dari langkah kecil di sekitar kita untuk perubahan besar bagi bangsa. Menjaga lingkungan dan budaya bukan beban, tetapi bentuk cinta kepada tanah air. Anak-anakku. Sampai di sini rangkuman PPKN kelas 7 bab 5 tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum.